Oke, halo, selamat apa ini ya? Aku kebetulan saya buatnya siang, jadi saya ucapkan selamat siang ya. Atau kalau yang nontonnya malam, selamat malam, atau selamat sore, atau selamat pagi, atau selamat apa itulah. Oke, kali ini tuh saya eh, lagi ini ya. Bentar. Hari ini kan saya lagi libur, kebetulan nggak kerja. Dan beberapa waktu tadi, waktu saya lagi makan siang, saya kan lagi muter-muter YouTube ya, lagi muter-muter YouTube, terus lewat di beranda itu mengenai kesaksian. Bukan kesaksian sih, kayak orang yang membagi pengalamannya itu pernah hampir bergabung atau pernah ke tempat sekte sesat, atau kalau orang Kristen bilang itu gereja setan lah, atau apalah gitu ya, yang ada bapomet-bapometnya. Oke. Kalau kebetulan kali ini saya tidak bisa tayangin videonya karena takutnya kena take down, tapi paling saya akan membagi sedikit. Saya sambil putar aja, nanti dengar audionya aja. Beberapa kejanggalan mengenai uh, kesaksian beginian gitu loh. Saya jujur agak mulai resah dengan kesaksian bahwa oh, saya pernah jadi mantan pengikut sekte sesat lah, terus oh, saya itu pernah ini loh, saya itu pernah lihat loh itu yang begitu begituan itu, oh, caranya upacara begini. Pret, waktu itu pret. Kenapa saya bilang pret? Karena kebetulan itu saya tidak terlalu percaya, bukan tidak terlalu percaya sih, saya percaya begitu begituan, tapi kebanyakan yang saya nonton di sini itu apa ya, terlalu diamplify, terlalu dibesar-besarkan, bahkan nggak masuk akal gitu loh. Jadi dan siklusnya semua sama, bukan siklus, ciri-cirinya semua sama, rata-rata itu dari yang lagi susah, hidupnya susah, tiba-tiba nanti diajakin temennya, terus ini akhirnya terjebak di sekte itu. Nah, jadi singkat cerita, ini ada orang kesaksian. Sebenarnya sih di videonya ini orang itu sampai pakai penutup muka karena nggak mau ditahu orangnya yang mana. Elah, sudah. Saya juga bisa juga kayak gitu. Cuma ada hal-hal yang uh, agak mengganggu dari saya pribadi ya, mengenai kesaksian-kesaksian begini, karena dari saya sendiri sih kurang srek ya, buat saya loh ya. Mungkin kalau buat teman-teman mungkin ya, kalau memang teman-teman menganggap ini hiburan enggak masalah sih, tapi ya kita mulai dari, sebenarnya agak panjang tapi saya mungkin potongannya aja ya, kita dengar sama-sama. Jadi ini intinya dia uh, orang orang yang lagi susah, terus ketemu temannya, akhirnya temannya itu mengajak ke sebuah hotel atau gimana lah gitulah. Dia bilang hotel loh ya. Kita coba dengar di menit ke ini. Kalau teman-teman penasaran, cari aja sendiri deh ya. Dia bilang ini. Hukum terkenal yang ada di Jakarta ya, dan ini punyanya lawyer terkenal ya. Dan ada juga temannya satu lagi tuh dia Dengar. pemilik perusahaan konstruksi. Sorry. Dan satu Sorry. lagi ini ada terkenal yang ada di Jakarta, yang sukses sih ya. Jadi ada teman gue tuh yang bekerja di sebuah firma hukum terkenal yang ada di Jakarta ya. Dan ini punyanya lawyer terkenal ya. Dan ada juga temannya satu lagi tuh dia pemilik perusahaan konstruksi. Dan satu lagi ini ada teman gue yang bergerak di bidang perbankan juga dan di bidang IT. Nah ini gue saling inilah cerita sama mereka kan, dan kebetulan dengan kondisi keadaan gue yang segini parah, jadi mereka merasa kayak iba kasihan sama gue gitu kan. Saya bilang kan, ciri-cirinya pasti dimulai dari orang yang lagi susah, terus dia aja temannya yang sukses. Nah gitu. Kita lompat aja dulu di menit ke sini aja. Nih John, jadi setelah kata bisa dibilang ya, orang-orang elit lah gitu, orang-orang kaya yang berkumpul di suatu organisasi tersebut, atau kalau bisa gue bilang kayak semacam sekte lah gitu ya. Niat mereka baik kan ya, gue langsung iyakan dong. Temanku nentuin nih, oke deh kalau lo emang mau nih Ron, nanti kita ketemu ya 3 hari lagi di hari Sabtu. Ketemu kan? Nah oke. Malam Minggu kan, ketemu jam 8 malam. Nanti lu datang aja.
Nah, jadi gue dapet undangan nih John dari temen gue kan. Jadi gue diundang ke sebuah hotel terkenal ya. Tiba dia. Nah ini nih, saya tuh agak risih di setiap kesaksian begini tuh, ininya apa ya, tempatnya itu pasti kayak itu tempat-tempat yang dia bilang hotel lah, ini terkenal lah, tapi dia tidak bisa sebut brandnya. Iya, hotel besar yang mana? Kalau dari logatnya sih harusnya di Jakarta ini, tapi nggak tahu lah di hotel mana. Kita dengar baik-baik lagi. Hari Hani. Jadi gue diundang ke sebuah hotel terkenal ya. Tiba di hari Hani, gue ketemu nih sama temen gue kan. Hotel terkenal, ayo. Hotel apa coba? Berani nggak dia sebutin? Pasti nggak berani. Karena pertama ya memang siapa tahu memang dia cuma bohong-bohong atau ya nggak tahu gimana ya. Karena gimana ya, agak aneh sih. Tapi kita lanjut dulu deh. Biar saya nanti kasih tahu kejanggalan dari cerita-cerita begini yang saya nggak masuk akal. 4 orang ini, dan ternyata yang masuk ke sana itu nggak sembarangan orang bisa masuk John. Dan itu di sana dijagain sama pasukan lengkap. Security. Ya semacam itulah. Tapi bukan security sih. Tapi dia tuh bajunya baju hitam kayak baju safari gitu loh. Tapi dengan bersenjata lengkap. Wah. Baju hitam bersenjata lengkap. Gimana ya? Dia bikin apa? Katanya acara, sektenya itu kayak di hotel, penjaganya anggaplah security tapi bersenjata lengkap. Oke, itu dulu ya, kita lihat dulu itu bersenjata lengkap. Dan teman gue masuk tuh juga di sana pakai ID card resmi. Pakai ID card. Makanya gue kan sebagai tamu undangan nih, gue bisa masuk ke situ. Jadi pas gue masuk ke hotel, nah itu udah ada jamuan awal. Jamuan makan-makan tuh. Okay. Dan gue pun kaget nih. Pas gue di sana, gue tuh melihat banyak pejabat-pejabat ya di sana ya. Hati-hati omongannya nih orang. Pejabat-pejabat yang mana? Ini orangnya ngawur ini, pejabat-pejabat. Dia pejabat-pejabat apa maksudmu? Kamu kalau sembarang ngomong jangan sembarang. Sebutin pejabatnya yang mana. Emang pejabat kita itu ada main begini, enggak masuk akal. Kita langsung lompat dulu di ini, saya ada agak ini ya di menit ke entar. Kita dengar dulu ya. Biar kita sama-sama pintar loh yang kayak gini nah ini aja. Dan gue itu nyebutnya di sini adalah sekte. Oke. Ini masuklah ke puncak acara utama ya. Yo. Itu malam jam 10 John. Baru hotel ya. Itu ruangannya besar. Dengar, dia bilang apa? Dia bilang ballroom hotel. Di sini John. Sorry. Di sini adalah sekte. Dengar ya. Ini masuklah ke puncak acara utama ya. Nah, masuk puncak itu acara. Malam jam 10 John. Ballroom hotel ya. Ballroom itu hotel. Ruangannya besar. Besar. Di sini John. Yang bikin bulu kuduk gue merinding di ballroom itu nggak ada lampu sama sekali. Jadi yang ada itu cuma hanya cahaya lilin. Gue di sana melihat banyak lambang-lambang pemujaan setan. Lo tahu ini nggak kayak pentagram, bintang David, yang simbolnya bendera Yahudi itu? Ya, sama ini John, sama Baphomet. Apa tuh? Jadi Baphomet itu kayak dewa yang dikeramatkan disembah sama orang-orang Mesir kuno. Bisa dibilang itu Lucifer. Jadi kayak Tuhan. Tapi itu juga bisa disebut sebagai Dajjal. Wah itu asli bener, itu serem banget sih. Gue tuh masuk ke situ tuh kayak, jadi kayak gue ditekan gitu. Jadi kayak gue tuh kayak nggak bisa napas, kayak sesek napas gue gitu. Karena gue kaget. Ini ruangan gelap tapi ada simbol lilin. Dan di bawah itu, di bawah rantai itu ada simbol berbentuk kepala kambing yang udah dikasih lilin. Ini kan tadi dibilang acaranya di ballroom ya kan, suasananya gelap, terus hanya lilin, terus yang di sini dibilang di depannya itu patung kepala kambing, bawah itu di bawah lantai itu ada simbol berbentuk kepala kambing yang udah dikasih lilin. Terus di depannya itu patung. Terus apalagi maumu? Apa? Apalagi? Ada beberapa orang masuk. Itu sekitaran 15 orang ya. Dan satu orang itu ketuanya itu pakai patung kepala kambing. Jadi ini kambing John
kepala kambing kayak tengkorak kambing gitu ya. Ini ada tanduknya, tajam ke atas dia. Itu topeng, tapi itu kayak asli, Jur. Dan anggotanya ini, itu mereka pada pakai jubah hitam dengan topi kerucut merah. Aduh, itu benar sih, gua ngelihatnya tuh bikin bulu kuduk merinding sih. Walaupun itu kan manusia orang ya, tapi sih tetap aja ini baru hal pertama kali yang gue lihat. Setelah itu, yang 15 orang ini mengelilingi John. Mereka memutari patung Baphomet itu. Mereka berputar sama yang simbol pentagram tadi ada di lantai itu. Lalu mereka menyembah, tunduk dan sujud sama patung tersebut. Nah, pada saat itu kan lu bersama. Oke, sampai situ dulu ya. Jadi ini ada hal yang lucu dari video ini sebenarnya sih, karena kenapa saya bilang lucu dan aneh menurut saya, karena begini. Pertama, dia tadi jelas dengan gamblang bahwa ini acaranya di sebuah hotel terkenal. Artinya kalau kita bilang dia hotel terkenal, artinya tidak sembarang hotel dan tidak mungkin brand-brand ecek dong. Minimal itu ya brand lokal bintang 4 atau bintang 5 lokal, atau bisa jadi itu adalah hotel chain dalam artian adalah hotel brand yang dimana itu dari Eropa atau dari luar negeri lah, pokoknya hotel chain dari luar. Karena dia bilang terkenal, saya nggak tahu terkenalnya dia ini versinya apa ya. Yang jelas dia bilang tadi hotel terkenal sama dia ada ballroom besar. Jadi ya kalian sih cari aja hotel dengan ballroom besar atau besarnya kayak gimana. Cuma yang unik adalah ini, dia itu tadi bilang pada saat masuk dia itu dijaga senjata lengkap. Ceritanya ini terlalu di mengada-ngada sih. Karena kalian ini acara apa sebenarnya sampai dijaga ketat begitu. Terus begini, kebetulan saya kerja di hotel, jadi saya tahu mengenai hotel. Dan kenapa saya bisa simpulkan ini mengada-ngada? Karena gini loh, apapun itu acaranya hotel ya, di mana-mana itu, mau dia pemilik hotelnya yang bikin acara pun atau apapun yang itu bikin acara, kita itu pasti ada loading letter ya. Loading letter itu adalah surat untuk membawa masuk barang-barang. Contoh, saya ada acara kawinan atau acara booth atau acara apalah di hotel, atau bahkan kita ada mau pasang dekorasi di hotel itu, kita ada buatin loading letter. Lebih tepatnya biasanya sih dari pihak vendor atau pihak isi acara yang buat loading letternya, yang menyatakan contoh kayak gini. Anggaplah saya lagi mau bikin pameran atau sebuah acara ulang tahun atau apa yang ada gimmick-gimmick kayak anjingnya atau pohon-pohonnya atau gimana-gimana begitu, dan kita biasa kasih loading letternya ke hotel itu, kita kasih tahu apa-apa yang kita bawa. Contoh kayak tadi saya buatin itu kayak contohnya mixer berapa biji, terus mixer lighting, atau ada ornamen pohon, terus ada mungkin patung-patung apa kayak gitu, atau hiasan-hiasan apa, itu di semua jelas di loading letter. Nah, sedangkan tadi dia bilang itu sampai ada patung Baphomet. Gimana caranya patung Baphomet masuk hotel? Sembarang juga ini orang. Kan pertanyaannya begini, anggaplah memang itu patung Baphomet dari luar. Apakah tidak aneh di dalam loading letter itu ada tulisan patung Baphomet? Nih, saya security nih, pengaman kan. Oke Pak, Bapak dari mana? Oh ya Pak, ini kami dari event ini. Bisa lihat loading letternya? Oh ya, ini ada loading letter, jebret, patung Baphomet. Logikanya gimana sih itu coba? Kalian kasih masuk barang, orangnya ini yang buat acara ini kasih masuk patung Baphomet ke hotel yang katanya hotel terkenal. Ayo, gimana? Ini nggak ada kali. Nggak mungkin. Terus gini,
Kan ini kan katanya pengaman sampai pakai senjata. Iya, ini acara apa? Setahu saya ya, yang sepengalaman saya kerja di hotel yang sampai dikawal senjata itu hanya orang-orang penting negara ini. Salah satunya itu hari, saya tidak bisa sebutkan acaranya, itu ada Pak Wali Wakil Presiden tuh, hotel itu dijaga ketat pakai ini. Ini cuma 30 orang katanya pakai senjata. Hah? Event apa pakai senjata? Hah? Kebetulan tempat hotel saya kerja sekarang itu di Bintang 5 itu kan hotel beberapa orang besar sering bikin event di situ. Bahkan beberapa artis sering saya lihat di situ, bahkan beberapa pengusaha. Tapi tidak ada tuh pernah sampai, walaupun kita tahu ada private event, tidak ada tuh sampai di berondong jaga senjata. Tidak ada. Tidak ada. Terus dia kalau memang bawa senjata dijagain, ini ballroomnya lewat mana? Konfigurasi gedungnya ini sampai bagaimana sampai dijaga sampai pakai? Karena kan gini, beberapa desain hotel itu kan pasti mau nggak mau kita lewat depan kan, lewat depan dijagain orang pakai senjata, what happened? Nah, oke, kalau dia kalau hotelnya modelnya ballroomnya ini di desain dia tidak lewat lobby, kan ada tuh biasa hotel-hotel yang desainnya lobbynya itu mungkin lewat entrance yang lain tuh. Tapi di situ dijagain senjata dan pakai ID card. Katanya 30 orang doang pakai ballroom. Hah? Serius, 30 orang pakai ballroom. Ballroom itu rata-rata 200 orang loh. Ini pakai ballroom dan pakai dijaga senjata. Hah? Hei, acara apa itu? Kalaupun kalian bilang ini acara-acara rahasia, sekarang itu adalah menjadi pertanyaan bagi publik yang lihat. Ayo, gimana coba? Nah, logisnya gimana? Di mana logisnya ini barang? Cerita ini ngasal ini orang. Kayak tuh. Oke, anggaplah. Ternyata dia sudah ini. Terus dan kan kalau kita di hotel itu kalau ada acara, ada yang namanya BEO, Banquet Event Order, yang di mana di situ jelas apa acaranya, apa, berapa harganya, kegiatan apa yang akan dilakukan, apa-apa yang di set up. Ya toh? Pertanyaannya adalah, pada saat dia bilang acaranya di ballroom, orang-orang besar, saya kasih tahu ya, buat mas-mas ini, kalau dia nonton videoku, saya kasih tahu, dan sembarang ngomong. Pemilik hotel pun yang paling besar apapun, kalau bintangmu 100, mau bintang 10.000, bintang 1 juta, harganya 100 juta pun kamarmu, bikin acara, walaupun kamu adalah pemilik hotel, pasti ada banquet event ordernya. Tidak mungkin tidak ada, dan di situ jelas. Yang dimana banquet event ordernya ini semua karyawan baca, dari GM sampai yang paling bawah semua baca. Kan enggak lucu kan kalau di BO-nya acara ini 30 packs, acara sesembahan setan. Tidak mungkin, bro. Ngasal kamu. Ini ngasal ini orang ini. Dia bilang di hotel terkenal, di hotel terkenal ballroom besar, itu BO-nya bunyinya apa coba? Pertanyaannya. 30 packs. Malah tadi dia bilang untuk yang di ballroomnya 50, cuma 15 ya. Anggaplah 15 packs. Acara di ballroom dari jam sekian dan sekian, penyembahan setan. Tidak mungkin lah. Yuk, apa? Jangan sembarang kamu ngomong. Ini mah kalau karang-karang cerita enggak masalah. Mending kalau mau cerita-cerita begini, bilang aja di gedung sendiri, jangan bilang hotel dong. Kalau kayak saya orang hotel yang kerja di hotel, tahu beginian, malu kamu, bro. Terus yang aneh, oke lah, anggaplah itu BO-nya digelapkan. Contoh acara apa dia bohong-bohong. Terus yang tadi itu patung Baphomet mungkin dia bongkar pasang dan bisa masuk ke dalam hotel jebret. Kan sebelum acara dimulai ada kan biasa spare waktu kurang lebih 2 jam atau 3 jam, dekor masuk duluan kan, masang ini itu. Iya kan? Nah dia bilang tadi acaranya itu dipasang patung Baphomet, terus di lantainya ada pentagram, ada lilin-lilin. BTW
setahu saya pentagram sama bintang David itu beda loh. Pentagram yang sering saya tahu pemujaan setan itu adalah bintang 5 yang kebalik, di tengahnya itu ada lambang kepala kambing. Kalau bintang David beda lagi. Bintang David itu kalau nggak salah bintang segi 6 bukan segi 5. Terus yang lucunya Baphomet itu bukan sesembahan Mesir, woy. Kalian lihat aja deh. Emang Baphomet itu sesembahan Mesir, setahu saya itu Anubis, bukan Baphomet. Bahkan ada yang, kalau kalian pernah nonton Yu-Gi-Oh yang itu apa Dewara atau apa begitu, nggak ada Baphomet di Mesir, tidak ada, sembarang kamu ngomong ini. Nah lucunya adalah kalau dia memang bilang ini beneran di ballroom hotel, kan ini dia bilang tadi, anggaplah tadi kita bilang ini semua masuk. Terus kan dia bilang ini ballroomnya sengaja dikasih gelap dan hanya ada cahaya lilin. Hah? Cahaya lilin? Bentar bro, saya kasih tahu ya. Saya kan ini kebetulan lama kerja di hotel. Dan contoh aja ya, kita ada perayaan Natal ya. Kan ada itu namanya candlelight service ya, yang nyalain lilin. Ada kan itu yang lilinnya yang masih metode dibakar kan. Kan biasanya kan sekarang ada yang pakai LED kecil. Nah kan masih ada itu yang pakai lilin yang dibakar. Kadang-kadang itu ada yang di jemaat, ada juga yang di altarnya doang. Seumur-umur saya kerja di hotel, bahkan saya ikuti beberapa acara di hotel karena saya biasa main musik di acara Natal. Yang di hotel kebetulan juga ada teman saya kerja di hotel itu. Biasa itu pengini acaranya kasih tahu dulu. Biasanya kasih info, nanti kita ini ada pembakaran lilin, yang dimana lilinnya ini ya lilin yang dibakar. Jadi biasanya ada tim FB itu yang standby juga, biar kalau ada apa-apa, kan kita nggak tahu ada insiden apa, bisa langsung dibantu atau gimana. Nah pertanyaannya ini pengisi acaranya kasih tahu nggak tim FB-nya? Maaf, ini kami mau buat acara nanti ada pembakaran lilin. Bahkan dia bilang apa ini? Lilin sama ada, bahkan ada juga lilin yang di pentagram katanya, yang di lantai itu dipasangin lilin juga. Bayangkan lilin di altar, lilinnya di pentagram di bawah. Masa dia ngomong, ini kami ini dulu ya, mau pasang lilin di pentagram. Dia melapor artinya loh. Nggak aneh. Terus yang dia bilang pentagramnya di lantai, ini maksudnya apa ya? Di lantainya dipasangin spanduk, banner kah? Atau di lantainya yang tidak dari karpet kah? Karena setahu saya beberapa ballroom itu sudah karpet, minimal karpet yang karpet panggung gitu lah, yang biasa warna hijau merah. Tapi kalau dia bilang ballroom terkenal, nggak mungkin, pasti karpet yang tebal. Dan setahu saya sangat tidak direkomendasikan lilin ada di atas karpet langsung, karena bisa terbakar, mudah terbakar. Dan ini dia bilang ada di atas logo pentagram yang kepala kambing itu, dan pakai lilin. Aneh ya, ini orang-orang begini aneh nih. Terus kejanggalan berikutnya itu adalah, akhirnya ini masuklah itu katanya, pakai apa, jubah-jubah hitam, topi-topi kerucut. Ini kok detail sekali, ini kayak dia ambil dari film deh. Dia bilang pakai hitam, terus pakai kerucut-kerucut, kayak ini. Terus datang katanya masuk yang pakai kepala kambing. Aduh. Ini kalau anak-anak SD dengarnya bagus buat takut-takutin dia. Cuma kalau kita yang udah besar sih nggak mungkin ya. Ini aneh aja. Karena logikanya properti itu dia dapat dari mana? Oke lah dia bawa, kembali lagi kalau dia memang bawa, di loading letternya akan ada. Setahu saya ya. Nah ini nih, kita tuh bersyukur tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena kita ya kalau bisa dibilang salah satu lah, atau mungkin satu-satunya kali ya, yang sangat memperhatikan hal-hal keagamaan. Bahkan hal-hal mistis pun kita perhatikan banget di luar negara lain. Kenapa saya mau bilang sebut kita pentingnya di sini kita harus bersyukur? Karena apa? Kita ini jujur masyarakat kita itu beberapa itu rada-rada kepo dalam tanda kutip kalau ada hal-hal mistis yang aneh.
bahkan bisa dikepoin, bahkan bisa dilaporkan. Contohnya yang itu ya, yang kasus apa sih itu hari yang babi ngepet ya, yang si tetangganya curiga karena katanya orangnya ndak pernah keluar rumah atau apa, kok bisa pesan-pesan ini, kok ada uangnya kayak gitu-gitu, curiga kan, makanya dilaporin. Itu saja dilaporin, apalagi yang beginian. Sekarang logikanya begitu aja. Karena apa? Celah untuk melaporkannya banyak banget. Pertama, dari loading letternya itu sudah jelas apa yang dia bawa. Iya toh? Saya rasa orang-orang waras pun lihat barang begitu pas di loading sudah mulai aneh. Iya kan? Dan saya kalau sebagai security hotel itu, dan begini. Dalam hotel itu kan pasti ada ratusan orang kan. Anggaplah dalam satu hotel itu ada 200 atau 150 lah. 150 karyawan. Di antara 150 karyawan itu pasti beberapa, bahkan saya percaya anggaplah setengahnya itu betul-betul sangat sensitif mengenai hal-hal begini. Dan anggaplah dari setengahnya itu ada kerja di bagian security atau security lah. Nemuin loading letter begitu, lihat barang begitu, apakah dia tidak laporin? Ayo, jawab pertanyaan saya. Apa? Pasti dia laporin lah. Ataupun kalau memang dia takut dilaporin, paling tidak dia itu cerita dari mulut ke mulut, mulut ke mulut, mulut ke mulut, mulut ke mulut. Akhirnya apa? Jebol lah beritanya, dilaporkan. Iya kan? Karena setahu saya di hotel itu kalau memang ada sesuatu yang ini biasanya ada penggerebekan. Saya tidak tahu kalau hotel di Jakarta ya. Saya tidak tahu karena kebetulan di Jakarta belum lihat ada penggerebekan begitu. Cuma setahu saya ada beberapa hal itu yang polisi bisa menggerebek hotel karena contohnya kalau memang sudah ada terindikasi atau surat penangkapan, contohnya penggerebekan narko itu ya pasti digerebek. Terus di diskotiknya juga, atau mungkin ada insiden atau apa bagaimana, pasti akan digeledah. Apalagi yang beginian pasti dilaporin lah. Terus kalaupun memang ini tuh tidak anggaplah di sisi security itu lewat lah. Pas di ballroomnya acara masa ada yang notice sih? Nah, ini yang cerita nih, coba saya tanya dulu, itu suasananya hotel itu bagaimana emang? Saya pertanyakan itu. Coba. Kan dalam ballroom pasti ada CCTV, boy. Masa enggak bisa ada orang lihat CCTV-nya? Ini orang ngapain? Apalagi dia bilang ada, bayangin dia bilang dengan gamblang tadi, di bawahnya ada pentagram, lilin, ruangannya gelap. Sorry ya, CCTV walaupun gelap, mau mati lampu, itu tetap nyala. Emang gak ada yang bisa lihat? Terus setahu saya ya, di mana-mana di sebuah acara pasti ada minimal 1 orang atau 1, 2, 3 orang tim FB yang in charge di situ. Untuk apa? Kalau ada keperluan untuk dibantu pasti ada. Apapun itu. Masa tidak dikasih tahu? Minimal kalau contoh, bayangkan kalau di antara karyawan yang tadi dari CCTV atau security atau dari staff yang in charge itu ternyata orangnya yang taat beribadah, lihat begituan. Aduh, aku sesak ini. Oh tidak, masa lihat begitu aja sesak? Nggak mungkin, nggak masuk akal saya itu. Pasti dilaporin lah. Bayangkan kalau saya jadi timnya itu loh. Anggaplah saya jadi tim FB. Jujur-jujur aja, saya pasti akan melapor ke atasan saya, bilang, Pak, minta maaf. Di ruangan ballroom ini acaranya kok gini ya. Dan karena apa? Karena begini, anggaplah dia di bio-nya tadi itu dia anggaplah berbohong kan. Oh, ini acara begini, tapi ternyata di dalam itu adalah acara begituan. Pasti kita bilang, saya melapor, Pak, ini di bio-nya yang ini 15 orang, 30 orang ini katanya bio-nya begini, tapi kok di dalam itu acaranya begini. Dan yang saya tahu, yang saya pelajari selama saya kerja di hotel, apapun yang aneh gerak-geriknya tamu ini loh, walaupun itu owning company punya teman atau apa, kita pasti laporin. Dan itu langsung pasti ada pencegahan. Dan kembali lagi,
Kan lu bilang tadi katanya di dalam itu di sebelum kalian waktu masuk tuh dijaga lagi bersenjata. Apakah itu tidak mengundang publik sekitar? Walaupun itu desain ballroomnya itu di entrance yang lain, tapi itu kan pasti dekat dengan public area. Tidak mungkin. Jadi gini ya, buat mas-masnya ini yang begini-begini, tolonglah kalau mau cerita yang begitu-begitu, kalau memang mau cari panggung, saya juga sebenarnya cari panggung juga, cuma ini kan saya agak resah aja. Karena kayak oh saya ini mantan ini, oh saya itu paling tahu itu begitu, oh itu gedungnya, pasti tanya gedung yang mana, beneran lah itu gedungnya tuh, kita tanyain. Karena yang begini-begini itu sudah ngasal. Kita bandingkan, setahu saya nggak tahu, saya nggak terlalu banyak nonton videonya Mongol, tapi beberapa videonya Mongol itu mengatakan dia nggak pernah sebut bilang itu di hotel atau di mana, bahkan dia itu biasanya bilang di sebuah gedung. Tapi lu bilang hotel terkenal, ballroom besar, bro, nggak masuk akal. Jadi ini bisa dibilang ini ngasal ini. Seangker-angkernya itu hotel contoh pun hotel nggak beroperasi ya, pasti dipertanyakan sama warga sekitar. Kalau tiba-tiba itu hotelnya sepi, ada kegiatan begitu aneh-aneh, pasti dilaporin. Jadi nggak mungkin, apalagi kalian tinggal di Indonesia orangnya taat beribadah, yang begini-beginian pasti diusut, pasti dikepoin. Kalau kau bilang ini adalah di sebuah planet apa atau negara lain, ya mungkin saya percaya, tapi kalau kalian bilang di Indonesia atau ini, saya nggak percaya sih. Nah, jadi itu aja sih ya. Mungkin buat teman-teman yang mau bikin kesaksian begini, pikir baik-baik kata-katanya, karena saya sebagai orang hotel agak gimana ya, karena saya 10 tahun kerja di hotel dan hotelnya pindah-pindah. Sejelek apapun manajemennya, security tidak akan biarkan hal-hal begini kok. Bahkan kita karyawan juga kalau lihat aneh-aneh, contohnya aja ya, kalau kita lihat ada gerak-geri aneh-aneh nih tamu, pasti kita sudah waspada. Ya, apalagi kalau dia bilang hotel terkenal, anggaplah dia bilang ini di bintang 5. Saya kebetulan kerja di bintang 5. Kita punya SOP, hal sekecil apapun yang kita lihat curiga, mau dia apapun itu bentuknya, kita harus laporin. Tidak mungkin ada laporan, karena ini menyangkut keselamatan dan kenyamanan tamu yang lain, bukan cuma kalian yang 30 yang pakai topi merah. Nah, ini ngasal ini. Jadi itu ya. Jadi semoga yang saya share ini bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman yang mau bikin konten, karena juga konten ini kebetulan juga subscribernya kecil, jadi ya kasihan juga channelnya. Wih, ini saya tiba-tiba buat video aja karena lagi kesel aja denger yang kayak ginian, karena dia bilang hotel gitu loh, hotel terkenal pula, ballroom besar, jangan-jangan di tempat pula. Yang setahu saya tempatku nggak begini modelnya. Jadi hati-hati ya, jangan sembarang ngomong.